Dan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktu, mari bersama-sama kita menyongsong menjumpai saudara kita, yaitu Bapak Dr. Priantono. Mudah-mudahan beliau telah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Udah Pak Hasan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kang Pri. Sehat walafiat selalu ya, Kang? Alhamdulillah. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua juga. Alhamdulillah, terima kasih Kang Priantono. Dan saya juga mohon maaf lahir batin Kang Pri apabila mendadak sontak saya tanpa istilahnya itu ujuk-ujuk menelpon meminta mengisi dalam forum ini, dan tentunya keberanian saya meminta Kang Priantono untuk mengisi dalam forum ini dikarenakan saya merasa bahwa sangat minim sekali hambatan saya untuk meminta Kang Pri ya untuk hadir dalam forum ini, karena saya menyadari benar bahwa betapa Allah telah menganugerahkan ilmu yang banyak, pengalaman yang luar biasa kepada Kang Pri, apalagi ketika hari ini kita berbicara mengenai masalah SDM. Saya ingat sekali Kang Pri dulu ketika bertahun-tahun yang lalu, tahun 96, saya menjadi salah satu peserta yang dikirim waktu itu Kang Pri, ikut pendidikan SDM selama 5 minggu di Pittsburgh pada waktu itu. Dan saya ingat sekali salah satu dosen di sana menyampaikan bahwa untuk di BUMN Amerika tidak diizinkan seorang itu menempati pada posisi CEO kalau dia tidak pernah menempati posisi sebagai direktur SDM. Terlepas berapa lama dia pada posisi SDM itu, yang jelas harus pernah seseorang itu dalam lingkaran karirnya berada di posisi SDM sebelum dia karir yang lebih tinggi lagi. Sehingga pada saat itu boleh jadi belum terlalu banyak yang paham mengenai peranan SDM Kang Pri ya. Namun sekarang saya yakin bahwa semua orang sudah paham bahwa SDM ada sebagai aset utama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya tidak menyampaikan lagi mengenai CV daripada narasumber yang luar biasa kita, yaitu Bapak Dr. Priantono Rudito, dan saya terbiasa memanggil beliau dengan sapaan Akang selama ini, dikarenakan beliau adalah sahabat dekat pula dari namanya almarhum dari Bapak Hashim Thoyib ya, sama-sama di Telkom beliau. Maka pada hari ini kita ingin kembali mendengarkan sharing dari beliau. Semoga Bapak dan Ibu kita semuanya dapat sama mengikutinya, dan juga saya ingin sekali menghimbau kepada Bapak dan Ibu para peserta, para pelaku SDM juga, kiranya nanti dapat secara aktif ya berkontribusi dalam peran ini, baik di dalam menyampaikan pertanyaan ataupun komentar-komentar nanti dalam bentuk dialog dengan Kang Priantono. Baik Kang Pri, saya kira kami persilakan saja, kita masih bersama 421 orang peserta pada pagi hari ini. Silakan Kang. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin. Saya izin mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Segala puji dan puja syukur marilah kita selalu sampaikan, selalu nyatakan dalam kehidupan kita atas segala nikmat yang telah dan selalu diberikan kepada kita semua, khususnya pada pagi hari ini kita bisa bertemu melaksanakan majelis taklim yang Masya Allah dihadiri oleh 420 jamaah atau peserta. Maka sebagaimana yang kita sering dengar dari para ulama, pada saat sekelompok orang beriman berkumpul untuk mempelajari ilmu agama, disitulah akan turun berkah dan ribuan malaikat menyaksikannya untuk menyampaikan doa-doanya pada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kebaikan bagi para peserta taklim tersebut. Semoga acara kita pada pagi hari ini menjadi sebuah majelis yang mendatangkan dan menjadi jalan turunnya ampunan, hidayat dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Hasan sudah biasa karena katanya sekarang adalah era agile. Kata-kata yang dulu tuh belum ada, dulu fleksibel barangkali ya kata-kata itu. Nah sekarang agile itu menjadi sebuah kata-kata yang sering sekali kita ucapkan. Lengkapnya bahasa Indonesianya agilitas atau apa, belum ada bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Inggrisnya agility,
maka kalaupun dikontaknya hanya 1 malam sebelumnya harus siap sebagai salah satu latihan menjadi agile untuk menyampaikan apapun yang bisa disiapkan pada malam hari itu. Masya Allah. Jadi insya Allah saya izin barangkali sesuai dengan sesuai dengan arahan dari Pak Hasan pada pagi hari ini, mungkin tidak terkait langsung dengan tafsir ataupun kajian agama, tapi lebih merupakan sebuah sharing atas pengalaman dan juga yang selama ini memang saya sering sampaikan dalam berbagai forum, karena mungkin itulah yang sebagian besar orang melihat, kalau yang mengundang saya, bidangnya adalah bidang SDM terkait dengan transformasi digital, maka apa yang saya sampaikan adalah berkisar hal tersebut. Nah, namun demikian tentu saja nanti akan kita lihat bahwa ada keterkaitan yang sangat erat dengan apa yang ingin disampaikan, dengan apa yang sesungguhnya juga harus kita lakukan apabila kita ingin melakukan pemahaman lebih dalam terhadap tafsir-tafsir, terhadap ayat yang ada, ayat-ayat, keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah hal ya, mungkin terkait dengan sebuah kisah masa lalu yang tentu saja sebetulnya bisa sangat menginspirasi kita bagi yang hidup di hari ini. Jadi Bapak Ibu semua, mungkin sering kita dengar bahwa Al-Quran adalah mukjizat ya, yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua melalui Rasulullah SAW, dan kata mukjizat itu ternyata sekarang banyak sekali dikaji, tidak saja oleh kalangan umat Islam, tetapi juga oleh para ilmuwan di luar negeri, termasuk di Indonesia, yang mungkin tidak semuanya beragama Islam. Karena begitu banyak ya tadi itu kemukjizatan yang satu persatu mulai bisa dirasakan. Salah satu dari kemukjizatan Al-Quran yang sudah mungkin dirasakan oleh Bapak Ibu semua sejak mengikuti NBO ya, adalah bahwa membaca, mempelajari, bahkan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran itu memiliki sebuah pengaruh, ya lebih tepatnya menginspirasi, ya, memiliki pengaruh kuat terhadap apa yang akan kita lakukan pada hari itu jika kita mendengarkan Al-Quran itu pada pagi hari ini. Dan ini sudah dibuktikan pada sebuah kisah lama saat sahabat Umar bin Khattab pada saat itu belum memeluk agama Islam. Dan beliau berniat untuk berangkat ke rumah Rasulullah SAW dengan tujuan, dengan niatan untuk membunuh Rasul, karena beliau menganggap, maksudnya Umar menganggap adalah Muhammadlah yang membuat kekacauan di masyarakat ini, yang memecah belah keyakinan masyarakat di saat itu terhadap agama leluhurnya. Maka berangkatlah ia dengan penuh amarah dan sudah menghunus pedang untuk membunuh Rasul. Namun demikian, sebelum Umar sampai ke rumah Rasul, beliau mampir ataupun ya berkunjung ke rumah adiknya, ya, dan didapatilah ternyata adiknya, yang adik perempuan ya kalau tidak salah namanya Fatimah ya, mohon dicek lagi, itu sedang membaca lembaran-lembaran ya kitab, dan Umar pada saat itu belum tahu lembaran apakah itu. Ternyata masih dengan rasa emosi dan marah yang begitu besar, dia masuk ke rumahnya dan ia mendengar adiknya membaca. Ternyata yang dibaca adalah Al-Quran. Dan menurut keterangan, surat yang dibaca adalah surat Toha, ya, 1-6 yang didengar pertama kali ayatnya, dan kemudian dilanjutkan seterusnya setelah Umar merebut ya lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran tersebut untuk dibacanya sendiri. Nah, luar biasa, setelah Umar bin Khattab itu membaca Al-Quran tersebut ataupun surat Toha tersebut ya, dan khususnya pada saat ia mendengarkan di salah satu ayatnya bahwa inilah ayat ya yang membuat, atau keterangan yang membuat hatinya langsung berguncang dan tidak tahu apa sebabnya, padahal kondisinya sedang sangat emosi dan sangat marah begitu. Tiba-tiba lemaslah dan bergetarlah hatinya, menyadari bahwa ada ada kekuatan yang membuat dirinya tersadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini dan termasuk niat untuk membunuh Rasulullah SAW adalah sebuah kesalahan besar. Dan tidak tanggung-tanggung, maka Umar akhirnya langsung bergegas
melanjutkan perjalanannya ke rumah Rasul, tetapi setelah sampai di rumah Rasul bukanlah untuk membunuhnya, tetapi untuk menyatakan keislaman dan keimanannya. Dia masuk Islam dan bahkan menjadi salah satu sahabat Nabi yang terdekat yang membela, selalu berada di samping Nabi dalam melakukan dakwah dan syiarnya. Nah, yang menarik adalah apabila kita lihat di ayat, dan ini membuktikan bahwa begitu dahsyatnya pengaruh Al-Quran. Makanya acaranya bagus nih, bahasan ngaji bareng online gitu ya. Dan kalau kata ngaji untuk orang Indonesia pasti ngaji Al-Quran begitu. Walaupun nanti akan ada kajian yang terkait dengan manajemen atau hal lain. Tapi sungguh, karena ini dimulai dengan tadi Pak Hasan memulai dengan pembacaan dan juga menafsirkan surat Yusuf, maka ini akan menginspirasi insya Allah menit-menit kita selama hari ini. Kita tetap berada di jalur yang benar, kita berada di jalannya. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan yang harus kita lestarikan insya Allah sampai akhir kehidupan kita ini. Nah, kalau kita baca di surat Toha itu, Toha ma'anzalna alaikal qur'ana litashqa ya ila tadhkiratal litam yakhsha ya. Tanzila mimman khalaqal arda wa mas samawati wal ula ya. Ar-Rahmanu 'ala arsyil tawa. Nah, kemudian ayat kelimanya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Nah, di ayat ke-6 ini wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Jika kita baca sejumlah tafsir ya, dari ayat, khususnya ayat 6 dari surat Toha ini, maka ini adalah sebuah inspirasi bahwa banyak sekali hal yang belum kita ketahui dan harus kita kaji. Dan sesungguhnya hal tersebut sudah diciptakan sejak diciptakannya alam semesta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi semacam kewajiban, semacam anjuran kepada kita untuk selalu meningkatkan pengetahuan kita, mendalami apapun yang belum kita ketahui, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam surat Toha ayat 6 tadi itu. Dan sejumlah ulama sekarang sudah banyak menyampaikan bahwa salah satunya juga adalah hal-hal yang mungkin tidak selama ini tidak langsung terkait ya dengan penafsiran yang selama ini kita kaitkan dengan keterangan agama, tetapi juga hal yang lebih luas dari itu, termasuk bidang manajemen. Jadi saya melihatnya, walaupun nanti ingin saya sampaikan tidak langsung terkait dengan tafsir, misalnya tafsir Al-Qur'annya setelah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan, tapi ini adalah sebuah implementasi barangkali ya Pak Hasan ya, dari perintah tersebut kita berusaha mencari lebih jauh lagi rahasia-rahasia dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Nah, kali ini adalah terkait dengan bidang manajemen SDM, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, izin barangkali saya memulainya ya Pak Hasan, Bapak Ibu semua. Jadi tadi malam atau beberapa hari yang lalu, mohon maaf saya itu tidak langsung reply waktu itu karena saya pikir Pak Hasan suka kirim tafsir Quran, jadi saya tidak baca langsung. Oh, ternyata ada pesan khusus. Sebentar saya masukin dulu power kabel ini. Saya mau habis baterainya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, Pak Hasan mengisyaratkan saya bicara tentang future HR lah, kurang lebih seperti itu. Maka tentu saja banyak sekali hal yang bisa disampaikan tentang masa depan dari manajemen human capital atau SDM ini. Maka akhirnya saya memilih aspek yang barangkali akan relevan ya dengan apa yang kita lakukan dan kita jalankan di acara NBO ini dengan memberi judul apa yang saya sampaikan sebagai transformasi dari trend learning atau learning trend 2022 and beyond ya, secara spesifik mungkin kalau ada waktunya adalah from artificial intelligence personalized learning to digital learning transformation. Acara ngaji bareng online kita hari Kamis 21 Juli 2022. Ada 4 bab ya, jam 4 saya
Masih ada waktu ya Pak ya, karena jam 8 mungkin harus selesai. Nah, 12 Kang. ya, bab pertama saya akan mulai dengan industri konteks dan outlook 2022. Jika kita bicara industri, kita bicara manajemen, kita bicara dunia bisnis. Nomor 2 adalah apa yang selama ini sering saya sampaikan sebagai sebuah respon strategis untuk menghadapi pergeseran atau tren-tren ke depan tersebut dengan sebuah framework atau sebuah pendekatan yang dikenal dengan digital mastery. Dan yang ketiga adalah bagaimana, karena ini sudah kita bicarakan sejak lama, sejak Pak San mengundang saya di International ACT Forum itu ataupun ISQ Forum itu. Sekarang saatnya kita bicara advancing atau speed up ya, atau accelerating digital mastery development dan transformasi digital itu sendiri. Dan nah ini yang terkait dengan tema yang diminta secara khusus kepada saya untuk disampaikan pada pagi hari ini tentang future HR. Maka kalau kita bicara future HR atau future SDM itu ada shifting paradigma, ada 5 ya, maka kita sebut saja 5 dimensional HR paradigm shifting sebagai penutup dari apa yang ingin saya sampaikan atas materi pada pagi hari ini. Baik, kita mulai saja. Jadi inilah kurang lebih Bapak Ibu semua industri outlook industri 2022 dan seterusnya atau beyond ya. Nah, untuk memahaminya, maka kita harus berusaha juga melihat bagaimana kehidupan kita berjalan, bagaimana industri, bagaimana tempat kita bekerja dan berkarya ini sekarang itu bergerak ya. Maka inilah kurang lebih the world we live today. Inilah dunia di mana saat ini kita berada, ditandai oleh 3 tren besar yang sering saya namakan dengan tren pertama adalah mega trend, yang kedua adalah meta trend, dan yang ketiga adalah conversation baru ini sekarang yang sedang mengemuka khususnya di kalangan ya para praktisi maupun di perguruan tinggi tentang perlunya kita bicara tentang hal yang baru, yaitu adalah metafor baru. Jadi ada 3 hal ini yang perlu kita pahami jika kita ingin mengetahui bagaimana tren masa depan itu terjadi, dan termasuk khususnya di dalamnya tentang pengelolaan sumber daya manusia. Megatrend keywordnya 3, bahwa kita sudah melewati khususnya ya era pandemi kemarin, kita sudah rasakan bersama bahwa kita mengalami digitalisasi yang terjadi lebih cepat dari yang kita perkirakan sebelumnya, accelerated digitalization. Dan itu bisa dijelaskan sekarang dengan lebih nyata. Kenapa? Karena ada sebuah fenomena yang menarik untuk diamati di masyarakat, termasuk kita yang ada di ngaji bareng online ini, karena adanya adopsi ya, sesuatu yang dilakukan oleh kita sebagai anggota masyarakat untuk melakukan adopsi terhadap layanan ataupun platform ataupun produk-produk berbasis teknologi digital yang di Indonesia itu sangat menarik. Kenapa menarik? Karena sifatnya quick, wide, dan deep, cepat, luas, dan dalam. Cepat sekali nih acara seperti ini kan terjadinya hanya hitungan mungkin minggu ya, banyak yang melaksanakan seperti ini, juga memanfaatkan teknologi digital. Meluas, Indonesia melakukannya bahkan menembus ke luar negeri, dan dalam itu bisa mencapai segmen sosial yang terbawah. Itu yang menjadi menarik kalau kita bicara sebuah tren besar yang kita namakan mega trend yang dicirikan oleh digitalisasi yang berjalan lebih cepat dari yang kita perkirakan. Dan ini mengharuskan para expert, ya, para ahli untuk berbicara sebuah konsep baru yang disebut dengan human digital twin. Ini istilah saja. Sebagian kita sering menyebutnya hybrid, ya. Bagaimana kita mengintegrasikan aspek-aspek teknologi dengan aspek-aspek nyata untuk kita tetap sebagai manusia ya, yang selama ini memang harus menjadi titik sentral dari pengembangan apapun. Maka sekarang suatu saat mungkin perlu dicari ahlinya. Banyak sekali bicara tentang human digital twin ini, termasuk dalam kita menyelenggarakan acara kajian seperti ini, bagaimana ini konsep human digital twin ini bisa diimplementasikan untuk misalnya pengembangan lebih lanjut dari acara NBO kita ini atau program NBO kita ini. Itu yang pertama.
Metatrend yang kedua, tren yang kedua adalah metatrend, saya terminologikan, ditandai dengan 3 keyword ya, 3 kata kunci. Pertama connected society, kedua connected organization, dan ketiga adalah connected world. Jadi kata kuncinya adalah kita sudah hidup di era yang mungkin 24 jam kita selalu connected dengan teknologi itu. Yang menarik adalah pada saat baik individu itu terhubung, terconnected, maka kita menjelma menjadi masyarakat yang terconnected. Dan menariknya adalah akan mendorong, mengendorse kita untuk berkolaborasi antar organisasi di mana kita berada. Jadi saya sekarang ke Pak Hasan ini semudah satu ketikan ya, sudah bisa langsung membuat sebuah kolaborasi ini pada pagi hari ini, membuktikan bahwa silaturahmi antar kita ya, antar individu itu bisa menyebabkan, bisa melahirkan sebetulnya sebuah program dan karya besar, karena bisa membuat organisasi atau sesuatu yang lebih besar lagi untuk juga berkolaborasi secara connected tadi itu. Akhirnya kesimpulannya adalah kita hidup di dunia yang connected, yang sudah terhubung. Itu yang kedua. Terakhir adalah new metaphor ya. Apa sih metaphor itu? Adalah pembicaraan-pembicaraan yang sesungguhnya ada di bawah permukaan. Sebetulnya apa yang menjadi tantangan bersama kita ini untuk menghadapi era sekarang ya? Nah, rupanya sekarang ini sudah bukan lagi disrupsi, tetapi sudah post disrupsi. Apa yang disrupsi sudah kita sering bahas ya, adanya perubahan-perubahan yang cukup signifikan terhadap cara kita hidup, cara kita bekerja. Ditandai dengan hadirnya berbagai produk teknologi yang merubah kehidupan kita, cara kita hidup, cara kita pengajian seperti ini berubah. Ada efek itu disebut dengan disrupsi. Nah, di 2022 and beyond ini ditandai oleh post disrupsi ya. Apa maksudnya dari post disrupsi itu? Adalah ternyata industri yang ada itu mengalami redefinisi. Tidak sekotak-kotak seperti zaman dulu lagi. Oh, ya, industri ini industri telekomunikasi, ini adalah industri entertainment, ini adalah industri manufacturing misalnya. Sekarang batas-batas itu semakin blur. Bahkan begitu samar. Sehingga hampir semua industri itu sekarang tengah melakukan redefinisi atas industri yang digelutinya, termasuk perusahaan yang ada di dalamnya, termasuk organisasi yang bergerak di dalamnya. Maka ada sebuah term ya yang sering saya gunakan untuk menjelaskan post disrupsi ini, yaitu adalah future forward ecosystem. Ekosistem kata lain dari industri lah, sekarang namanya sering disebut sebagai ekosistem. Bahwa kita, dimanapun kita sekarang bekerja, kita harus menyadari bahwa kita tengah berada di situasi di mana ekosistem atau industri tersebut tengah bergerak ke masa depannya, membentuk sebuah tatanan baru di industri tersebut atau ekosistem tersebut. Nah, saya mungkin berikutnya hanya memberikan beberapa supporting datanya tentang 3 tren besar tadi itu. Ini tentang meta trend ya, bahwa everything connected. Ini Indonesia cukup baru datanya. Saya pinjam dari salah satu sumber di sini. Cukup mengejutkan ya, bahwa per Februari 2022 ini adalah kurang lebih Indonesia kalau kita bicara tentang meta trend tersebut. Dari jumlah populasi yang sebanyak 277 juta orang ini yang sudah punya atau penetrasi mobile phone-nya sudah 133%. Tidak aneh karena hampir sebagian dari kita sudah punya 2 handphone. Nah, yang menarik adalah internet users itu populasinya cukup tinggi, 73% dari populasi, kurang lebih 204% itu Pak Hasan yang sudah menggunakan internet, dan terlebih menarik lagi adalah 68%-nya atau sekitar 191 jutanya aktif Pak Hasan di sosial media sebagai active social media users. Maka kalau kita lihat pertumbuhan sosial media di Indonesia ini tumbuh 12,6% over the past 12 months gitu, with 21 million pengguna baru starting a year ago, baru setahun yang lalu. Jadi luar biasa eksponensial pertumbuhan, membuat Indonesia menjadi sebuah negara bagian di dunia ini yang ditandai dengan connected world atau meta trend ini. Nah, saya banyak sekali implikasi tentu saja atas connected ya,
world phenomenon ini ataupun meta trend ini, tapi saya ambilkan salah satu saja bahwa pada saat tadi itu seseorang mudah berhubungan dengan orang lain, maka ada potensi tempat dia bekerja, berkarya, organisasi di mana dia berada juga bisa langsung berkolaborasi, bisa langsung bekerja sama karena connected juga, ya. Demikian juga antar negara. Nah, salah satu implikasi yang menarik adalah karena terbukanya peluang-peluang untuk berkolaborasi, muncullah inovasi-inovasi yang sifatnya cross industri, ya. Jadi sekarang dunia ditandai oleh itu, banyak kolaborasi antar industri yang mungkin dulu nggak kebayang nyambung gitu, sekarang ternyata bisa melakukan itu. Nanti ada beberapa contoh, misalnya industri asuransi mungkin tidak kepikiran ya pada saat itu, dulu bisa berkolaborasi dengan industri telekomunikasi, dengan industri media, dengan industri musik misalnya. Sekarang terjadi ya di CNN, barangkali kalau kita sempat lihat itu sekarang sedang hangat-hangatnya dibicarakan tentang asuransi yang bayar sesuai pemakaian mobilnya yang disebut dengan Metro Miles tersebut, ya. Itu hasil kolaborasi atas berbagai industri, termasuk juga belanja baju yang tidak perlu pakai ke mall, yang sudah tidak usah pakai lagi menyampaikan, oh badan saya tingginya sekian, ukurannya sekian, karena dia sudah tahu sebelum kita menjelaskannya, ya, dengan menggunakan pendekatan AI. Itu yang disebut dengan trunk club, itu sekarang sedang seru-serunya di berbagai negara, ya. Cukup dengan satu WA teks gitu ke trunk club tersebut, bilang saya mau reuni yang SMA minggu depan, maka dress code-nya warnanya putih gitu, di bawahnya jeans, sebaiknya seperti apa bajunya, itu tinggal kirim WA, maka dalam beberapa hari sudah sampai baju tersebut dan tidak pakai mahal juga, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh saja betapa dunia ini ditandai oleh inovasi-inovasi yang sifatnya cross industri, antar industri. Nah, ini cepat saja bahwa ini juga data yang mensupport bagaimana digitalisasi itu bergerak dengan sangat cepat. Ini sebuah model, pernah saya sampaikan di episode sebelumnya, ya, di acara sebelumnya di NBO ini, ada sebuah model yang dikembangkan oleh sebuah sekolah bisnis di Swiss yang disebut dengan digital vortex, ya. Barangkali bahasa Indonesia kurang lebih adalah pusaran digital, untuk menunjukkan bagaimana proses digitalisasi itu terjadi di 12 industri. Ini kan diukur nih, sedunia. Maka kalau kita perhatikan terjadi perubahan luar biasa. Ini kan setiap tahun diulang, ya, studinya. Di tahun 2016 masih seperti pusaran, masih ada posisi relatif dari 12 industri yang berbeda, ya. Ada yang terkait dengan keuangan, telekomunikasi, energi, oil and gas, retail, dan sebagainya. Di sebelah kiri tahun 2016 itu masih seperti pusaran, yang mengatakan bahwa semakin ke tengah pusaran semakin tinggi, ya, mengalami digitalisasi. Tapi tidak, di 2016 tidak sepenuhnya seperti vortex lagi, sudah menipis batas-batasnya. Maka saya sebut saja accelerated vortex. Yang lebih menarik 2021 kemarin, gambarnya udah tidak seperti sebelumnya, udah seperti saya sebut saja seperti spiral. Semuanya sudah masuk ke tengah, menunjukkan bahwa hampir semua industri posisinya sudah menuju ke tengah, menunjukkan bahwa hampir semua aspek kehidupan kita ini ditandai oleh era digital yang sangat cepat bergeraknya. Dan ini semua terjadi karena ada adopsi tadi, ya, masyarakat dengan cepat mengadopsinya. Kenapa mengadopsi? Kenapa bisa langsung pakai? Tentu saja karena ada value, ada nilai, ada kemanfaatan. Nah, ini studi panjang yang dilakukan yang akhirnya menyimpulkan bahwa kenapa terjadi disrupsi, kenapa terjadi adopsi begitu cepat? Ya, karena ada 3 nilai, ada 3 value, ada 3 kemanfaatan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Sampai dengan detik ini, ya, hari ke hari kan selalu muncul terobosan atau inovasi tersebut. Pertama adalah sesuatu yang terkait dengan cost, dengan biaya, membuat sesuatu menjadi lebih murah, lebih efisien. Kedua terkait dengan experience, ya, yang dulunya belum banyak terjadi, seperti NBO ini. Ini ada sebuah experience baru, ya, maka kita mau mengadopsinya. Dan yang ketiga terkait dengan platform itu kata lainnya network lah, ya. Karena semua orang sudah menggunakannya, maka kita menggunakannya juga. Jadi pada intinya kalau ditanya kenapa terjadi disrupsi, terjadi karena adanya adopsi dari produk teknologi, karena ada 3 kemanfaatan ini. Nah, maka 3 kemanfaatan tersebut menghasilkan terobosan-terobosan yang akhirnya mengendorse terjadinya yang tadi itu, post disrupsi. Tidak saja hidup kita berubah, berbeda dengan cara sebelumnya, tetapi industri pun tatanan yang lebih luas dari tempat kita bekerja, tempat kita hidup itu bergerak dan terimpact juga, terpengaruh juga.
akhirnya menciptakan sebuah fenomena baru bahwa setiap industri, setiap ekosistem itu bergerak ke masa depannya. Maka kalau kita bicara tentang pergerakan atau shifting, lebih tepatnya revolusi ya, ada sebuah terminologi yang sudah diperkenalkan beberapa tahun yang lalu dengan terminologi industri revolusi 4.0. Jadi kata kuncinya 4.0 tadi. Konteksnya adalah manufacturing dulu itu ya, kayak menggunakan robotik, menggunakan berbagai produk teknologi. Ternyata tidak. Maka kalau kita perhatikan di berbagai aspek, di berbagai bidang atau industri tepatnya, ini ada 6 nih. Saya bisa tambahkan lagi kalau ada waktunya. Healthcare ya, retail, telekomunikasi, yang di bawah ini Pertamina barangkali ya, energi, bahkan pertanian ini. Saya belum lama ini juga diundang oleh salah satu guru besar di IPB ya, membicarakan bahkan mereka sudah sampai konsep 5.0 dan maritim itu sudah ada 4O-nya, 4.0-nya itu, 4.0-nya itu, yang menunjukkan bahwa mereka tengah bergerak ke masa depannya. Jadi kalau kita bicara healthcare saja, ternyata ada istilah healthcare 1.0, 2.0, 3.0, sampai 4.0 juga ya. 1.0 itu sebelum adanya rumah sakit. 2.0 adalah ditandai ditemukannya rumah sakit. 3.0 healthcare 3.0 ditandai oleh penggunaan IT. Nah, sekarang kita ada di era healthcare 4.0 yang disebut dengan era smart medicine ya, ditandai dengan new brain dan new hand. Jadi diagnosa pasien itu dilakukan dengan memanfaatkan data analytics dan big data. Sudah tahu tuh Pak Hasan ini punya riwayat apa, misalnya dulu kalau berkunjung ke rumah sakit tingkat kesehatannya seperti apa, itu sudah dengan lebih presisi Pak Hasan diketahui dokter dengan bantuan data analytics atau big data tadi itu. Dan kalaupun harus ada tindakan, mungkin ada Bapak Ibu semua di sini Bapak Ibu dokter ya, terbiasa mengoperasi, sudah menggunakan robotik. Nah, demikian. Jadi ini kalau dibahas satu persatu menjadi sangat menarik. Mungkin jadi tema aja Pak Hasan ya. Jadi kapan-kapan kita undang ahli healthcare 4.0 itu kayak apa sih gitu ya. Karena kan menyangkut kehidupan kita juga. Terus retail 4.0 juga sebuah perkembangan yang menarik ya. Dari 1.0 di mana belum adanya supermarket, retail 2.0 ditemukannya retail 1.0 itu ditemukan supermarket, 2.0 ditemukannya hypermarket. Nah, 3.0 sudah ditemukannya e-commerce. Sekarang kita sudah masuk di era omni-channel retailing atau multi-channel retail. Ini apa sih ya? Mungkin menarik untuk dikaji satu persatu nih ya di acara NBO ini agar kita juga punya wawasan cukup. Nah, tidak saya teruskan penjelasannya, perlu ahlinya untuk mendalami ini. Tetapi satu hal adalah bahwa dengan bergeraknya industri ke masa depannya, ke masa depannya masing-masing itu, bagi kita yang bekerja di industri tersebut tentu saja kita harus menyadarinya. Kenapa harus menyadarinya nanti? Itu bahkan adalah ajaran, itu adalah satu petunjuk yang bisa kita temukan dalam Al-Quran, bahwa kita harus mengantisipasinya, ya, menyiapkan apa yang harus kita miliki di masa depan tersebut. Nah, ini hanyalah penjelasan-penjelasan saja, ya. Jadi dari kotak-kotak yang saya ringkas dalam satu halaman tadi itu, ini bicara tentang Bank 4.0 sebagai peta baru industri perbankan. Ini sudah banyak dibahas juga di media, ya, yang punya konsep bahwa bank masa depan itu akan lebih mudah, lebih simpel dan terbuka. Dan barangkali ada Bapak Ibu dari Bank Indonesia. Bank Indonesia salah satu menurut pendapat saya yang cukup progresif ya untuk bergerak atau mengantisipasi era digital tersebut. Terbukti dengan diluncurkannya sebuah kebijakan yang disebut dengan Open API, itu istilah teknis lah ya, regulation oleh Pak Gubernur Bank Indonesia setahun yang lalu kalau tidak salah. Nah, yang membuat saya lebih ya katakan kaget juga adalah bahwa dari ini kan akan bergerak ke kanan atas ini ya, ekosistem baru dari perbankan itu ternyata bergerak cukup cepat. Nah, inilah dunia finance and banking di Indonesia. Ini per beberapa bulan yang lalu mungkin datanya, bahwa di berbagai segmen yang ada sudah banyak sekali nih organisasi atau perusahaan yang bergerak di Indonesia ini. Mungkin dulu kita hanya sebagian saja bisa mengingatnya dari misalnya contoh saja payment ya, ternyata sekarang sudah sebanyak ini. Mungkin Bapak Ibu masih hanya mengingatnya 2-3 nama saja di sini. Tapi ternyata tidak, sudah setiap hari akan muncul dan sudah bermunculan nama-nama baru yang juga menawarkan berbagai layanan dan kemudahan itu. In short yang saya katakan adalah bahwa ekosistem perbankan sebagai salah satu contohnya ya, atau industri perbankan lebih sederhananya di Indonesia bergerak ke masa depannya dengan
cukup progresif dengan cukup cepat. Ya, bahkan mungkin bisa cukup cepat dibandingkan negara lain ya di ASEAN paling tidak atau di dunia. Maka bab 2, saya akan mulai dulu dengan tingkat organisasi, di tingkat perusahaan, baru nanti ke individu. Mereka semua sedang melakukan apa? Sedang melakukan bagaimana melakukan penyikapan, mengantisipasi ya sebuah situasi zaman yang tengah bergerak ke masa depan tersebut. Nah, ini pengalaman waktu itu, waktu masih di Telkomsel, menjadi ketua transformasi tim digital Telkomsel ya, disebut dengan tim digital mastery. Maka dilakukan studi cukup dalam, dibantu oleh konsultan dunia dan juga oleh perguruan tinggi, maka ditemukanlah sebuah framework yang menurut saya cukup membantu ya. Ini dikembangkan oleh Prof. George Westerman kalau tidak salah beserta teman-temannya ya dari MIT kalau tidak salah, yang menyatakan bahwa pilihan kita untuk menghadapi masa depan paling tidak untuk level perusahaan itu tergantung dari bagaimana kita melakukan mengembangkan program di 2 aspek ya. Aspek pertama yang ke atas, aspek yang kedua yang ke samping. Yang ke atas disebut dengan digital capability, barangkali bahasa Indonesianya secara bebas kita terjemahkan sebagai kapabilitas digital. Yang ke kanan disebut dengan leadership capability, kapabilitas kepemimpinan. Nah, yang ke kanan ini bisa pula diartikan sebagai aspek SDM. Nah, ini yang sekarang kita bicarakan pagi ini. Sedangkan yang ke atas lebih aspek teknologinya. Low, high, low, high. Begitulah perusahaan di dunia, organisasi dunia itu menghadapinya. Ada yang lambat, ada yang cepat. Maka terbentuklah 4 macam atau 4 kategori ya perusahaan dalam kaitan bagaimana dia menghadapi, mengantisipasi era digital yang bergerak ke masa depan tersebut. Ya, ini dikasih nama saja, tidak perlu membuat kita bingung apa sih arti sebenarnya. Sebetulnya ini hanya istilah yang diberikan. Jadi yang belum melakukan antisipasi ataupun program pengembangan transformasi digitalnya, berarti low dan low itu disebut dengan beginners. Kalau yang hanya mengembangkan aspek teknologinya saja, people-nya tidak dikembangkan, itu fashionistas. Sementara yang kebalik nih, yang orangnya disiapkan tetapi teknologinya belum di-upgrade, namanya konservatif. Nah, menurut teori ini yang harus dilakukan adalah keduanya, yaitu adalah yang kanan atas, disebut dengan digital master. Maka di buku saya pinjam nih kata ini Pak Hasan, menjadi digital mastery itu asal muasalnya, asbabun nuzulnya itu kurang lebih tanda kutip ini kenapa judulnya jadi digital mastery. Aspek orangnya, aspek teknologinya, aspek layanan, aspek network, aspek segala macam itu juga harus ditransformasi. Maka muncul pertanyaan mana dulu yang harus disiapkan ya. Kalau harus memilih, maka ada pembuktian saat itu ternyata yang perlu disiapkan terlebih dahulu adalah aspek orangnya. Ini terlalu teknis ya kalau bicara di bisnis. Ini datanya. Ini kan sama, kodarnya sama, membuktikan bahwa bagi perusahaan, organisasi bahkan negara yang melakukan transformasi digital dengan benar bagi di kedua aspek tersebut, maka baik pertumbuhan revenue-nya, pertumbuhan keuntungannya maupun value-nya itu akan tetap positif dan tumbuh, maka akan tetap sustain di era digital. Saya lewat saja. Nah, yang menjadi menarik adalah tadi disampaikan kalau harus memilih mana dulu, DC atau DL. DC itu tadi kan digital capability atau digital leadership. Maka kita belajar dari pengalaman sudah beberapa tahun ini, jika kita memilih aspek teknologi terlebih dahulu, maka ada risiko, mohon maaf saya harus mundur ini, bahwa belum tentu kinerja dari perusahaan tersebut akan baik ya, karena apa yang di-upgrade secara teknologi belum tentu menjadi sebuah kemanfaatan. Kalau dalam bisnis belum tentu menjadi program bisnis, maka dia malah minus di keuntungannya karena tidak tahu harus dibuat apa nih teknologi yang dikuasai atau dibeli ini. Maka pelajarannya adalah mulailah dengan mengembangkan people-nya dulu. Orang yang tahu, paham tentang teknologi digital, tentang bagaimana menggunakannya, cara mengembangkan skema atau bisnis modelnya atau model bisnisnya, maka dia akan membuat itu menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi customer-nya, bagi masyarakatnya. Maka keluar kata-kata saya itu yang di buku saya itu saya tulis dengan yang kalimat di bawah itu. Transformasi digital itu multidimensional sifatnya, tapi core dimensinya adalah human capital. Untuk mengatakan bahwa apa yang diangkat oleh Pak
Sanudin pada pagi hari ini sebagai bahasan atau kajian kita tepat adanya. Nah, apa sih aspek dari people yang diperlukan untuk menghadapi era digital ini, yang dalam bukunya Westerman tadi disebut dengan digital leadership? Sebetulnya saya kurang setuju banget. Tidak 100% setuju ya, mungkin digital leadership apa ya mungkin tepatnya? Kompetensi lah gitu. Tapi kita pakai saja. Nah, rupanya digital leadership atau kompetensi SDM yang harus dikembangkan, harus kita miliki bersama, ada 3 aspek. Pertama adalah kemampuan untuk memanage, mengelola urusan-urusan kita, termasuk bisnis, di hari ini, today. Yang kedua adalah untuk melakukan hal yang sama untuk hari esok. Dan ketiga adalah untuk masa depan. Tiga itu. Nah, 3 itulah yang akhirnya dikembangkan waktu di Telkomsel menjadi sebuah model yang disebut dengan model digital mastery ya. Kita bersama di sini bahwa digital leadership yang tengah itu ya, aspek SDM sangat berpengaruh terhadap sejauh mana kita, bahkan perusahaan, bahkan negara gitu, mampu mengembangkan dan menggunakan teknologi itu dengan tepat di era digital ini. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana mengembangkan aspek digital leadership atau digital kompetensi ini ya? Nah, ternyata ada modelnya 2. Pertama, pertahankanlah mungkin kata-katanya kemampuan kita selama ini dalam memimpin, yang disebut dengan leadership skill. Itu jangan dibuang, itu teori-teori yang sudah kita pelajari sejak lama itu masih tetap relevan digunakan di era digital ini. Nah, namun konteksnya adalah di situasi digital, maka harus dibangun yang namanya digital attitude ya. Harus ada attitude yang memang ya ini dalam penggunaannya di era sekarang, di era digital ya. Dan itu bisa dibangun dengan efektif dengan terlebih dahulu membangun kultur ya, digital culture. Nah, ini terbukti kalau kita sudah membiasakan sehari-hari menggunakan pendekatan-pendekatan baru tersebut menjadi sebuah culture, maka digital attitude itu bisa terbentuk dengan sangat cepat. Nah, itulah kurang lebih modelnya. Nah, saya akan lanjutkan. Ini penelitian yang dilakukan dengan teman-teman di ITB, dan ini sudah masuk di jurnal internasional ya, bahwa hari ini, esok, dan masa depan itu ternyata mewakili atau merepresentasikan 3 cara berpikir. Jadi kalau ditanya secara lebih dalam, apa yang membentuk kompetensi digital atau kemampuan memimpin di era digital adalah 3 cara berpikir ya, way of thinking, yang disebut dengan way of thinking yang sifatnya incremental, eksponensial, dan progresial atau progresif. Incremental itu cara berpikir yang sistematis, tahap bertahap, memanage sesuatu dengan terorganize seperti yang selama ini sudah kita kuasai. Konteksnya lebih untuk memastikan kinerja target-target itu tercapai untuk target jangka dekat. Sedangkan berpikir secara eksponensial adalah berpikir bagaimana kita melakukan terobosan. Nah, bahasa lebih konkretnya adalah membuat inovasi yang membuat perusahaan kita itu kan tetap ada. Nah, cara berpikir yang ketiga adalah progressive ataupun progresif tadi adalah memanage keduanya ya, membalance keduanya. Ya, inilah kurang lebih secara konsep ya, bagaimana kita bisa mengembangkan digital kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa sustain, bisa memenangkan era digital. Ini oleh-olehnya barangkali kalau ditanya apa saja secara spesifik faktor yang membentuk dari 3 hal tadi, culture, digital, kemudian apalagi di leadership atau digital attitude, ini adalah faktor-faktor atau variabel-variabelnya. Orang SDM sering menyebutnya kompetensi digital, ya, kurang lebih seperti itu. Ada kata-kata baru terus terang nih yang waktu itu saya temukan sebelumnya belum banyak digunakan ya dalam pengelolaan SDM. Contoh tadi itu agility, inovasi, eksperimental, open mindset, networking. Ini ada hal-hal baru atau kompetensi-kompetensi baru yang harus dibangun, dan kalau kita perhatikan juga di mengambil pelajaran dari pengalaman negara lain, mereka sudah memiliki program nasional untuk melakukan namanya upscaling dan reskilling ya. Jadi mengupgrade kompetensi. Nah, kurang lebih yang di-upgrade ini hal-hal seperti ini, bagaimana lebih inovatif, lebih kreatif dan sebagainya itu. Nah, caranya bagaimana? Ini ada sebuah pendekatan untuk mengimplementasikan bagaimana mengembangkan digital mastery tadi itu. Ternyata pengembangan SDM sekarang itu memiliki 3 pendekatan strategis ya. Kalau dulu mungkin sifatnya klasikal, ya diberikan secara training. Ya kayak ginilah ceramah seperti ini, presentasi seperti itu. Sekarang tidak lagi efektif ya. Maka ada
tiga pendekatan yang disebut dengan pendekatan trilogi ya. Pertama ini adalah pendekatan yang warna biru itu yang paling besar, dan ini nanti saya ada datanya untuk di Indonesia karena belum lama ini saya menjadi juri ya tentang Future HR di salah satu media di Indonesia atas yang pesertanya dari kalangan BUMN dan non BUMN. Itu ada 50% pendekatan experiential. Jadi mencoba sendiri, diberikan project-project, di dalamnya ada setting cara bekerja yang harus tidak sama dengan sebelumnya karena ada kompetensi yang dibentuk, itu yang 50%. Kemudian 30%-nya dengan coaching. Nah, ini Pak Hasanuddin jagonya ini. Karena rupanya coaching itu mengarahkan ya dengan lebih efektif orang itu untuk punya tadi Pak, motivasi, punya spirit yang lebih baik lagi untuk menyiapkan dirinya di era ke depan. Jadi ini menjadi sebuah tren besar juga di pengembangan SDM di Indonesia, dan juga unlocking best potential. Nah, ini juga ilmunya Pak Hasanuddin dengan Pak Ari Ginanjar ya, bagaimana membuat orang itu mau bekerja dan mampu bekerja di tingkat kemampuannya terhebat. Karena datanya, statistiknya belum 100% orang bekerja dimanapun menggunakan, menampilkan kemampuan terhebatnya, baru 60%, masih ada ruang besar. Maka ada ilmu baru, unlocking itu menggali ke dalam lah, kurang lebih seperti itu, agar orang mau bekerja di tingkat tertingginya. Nah, maka ini rupanya dikembangkan dengan sangat serius ya, jadi menarik ucapan-ucapan, obrolan-obrolan gitu, diskusi-diskusi. Awalnya itu ternyata kalau kita lihat di beberapa negara lain ya, negara maju, itu diseriusin gitu dan menjadi sebuah pengembangan metode-metode baru. Nah, saya agak sering ini berkunjung ke websitenya Josh Bersin ini. Josh Bersin ini suka disebut-sebut sebagai bapak atau tokoh transformasi digital SDM dunia lah gitu. Dia dulu berkarya di Onsultan, kemudian pernah membantu perusahaan sebesar GE ya, General Electric, untuk melakukan transformasi digital, dan sekarang banyak di refer karena dia mendirikan namanya Josh Bersin Academy. Nah, bagaimana dia menyampaikan sebuah model yang lucu namanya HPO, HLO, ALO gitu. Wah, ini maksudnya apa? Rupanya untuk ini sebuah model yang membumikan lah diskusi-diskusi tadi itu ya, bagaimana kita bisa mengantisipasi era digital ini untuk tetap untuk tetap sustain, untuk tetap bertahan, bahkan memenangkannya. Itu sebuah perusahaan, organisasi, bahkan negara yang itu harus punya 3 hal ini gitu. Jadi untuk bisa memenangkan persaingan, tentu saja dia harus menjadi HPO perusahaan tersebut. HPO itu singkatan dari High Performing Organization. Organisasi itu harus tetap perform. Target-target yang ada harus bisa tercapai, bahkan rencana-rencana bisnis ke depannya, rencananya pengembangan usahanya tetap harus bisa dijalankan. HPO. Nah, ternyata untuk menjadi HPO ini di era digital dibutuhkan satu hal namanya HLO. Organisasi tersebut sifatnya adalah organisasi yang sifatnya harus menjadi HLO. High Learning, Ya betul, High Learning Organization. Ya, jadi organisasi selalu terus bisa belajar, termasuk orang-orang yang di dalamnya. Bagus punya acara, alhamdulillah punya acara NBO ini yang diawali dengan tafsir Al-Quran, terus dilanjutkan dengan acara seperti ini, menunjukkan bahwa ini adalah rintisan untuk menjadikan kita sebagai HLO ya. Organisasi ini walaupun sifatnya belum organisasi ya Pak ya, ngaji online ini, tapi sudah jadi HLO karena terus belajar. Nah, untuk bisa jadi high learning organisasi dibutuhkan namanya ALO. ALO itu Adaptive Learning Organisasi, organisasi yang punya media, punya tempat untuk belajar secara adaptif sesuai dengan yang harus kita pelajari hari ini dan masa depan ya, tentang kompetensi yang dibutuhkan ke depannya. Nah, ini logiknya yang ditawarkan oleh model Josh Bersin ini. Maka beramai-ramailah sekarang itu kalau kita perhatikan, termasuk di Indonesia, orang membuat itu walaupun ada yang sadar ada yang tidak. Pada dasarnya kalau ditanya apa future SDM tadi itu, untuk mereka ingin tetap HPO dan mereka menjadikan organisasi tetap terus belajar, ditandai dengan ada didirikannya ya, dilakukannya inisiatif yang disebut ALO tadi, Adaptive Learning Organisasi. Organisasi terus bisa learning secara adaptif. Nah, ini kata-kata Josh Bersin bahwa untuk menjadi perusahaan yang kinerjanya baik, yang perform HPO, mereka harus adaptif juga. Nah, ini tadi statistiknya kan ya, bahwa ini saya lewat aja dulu. Nah,
Nah, satu dulu yang ingin saya sampaikan. Jadi model HPO, HLO itu ternyata didiskusikan, ya termasuk di Indonesia, ternyata masih ada satu kotak yang masih dibutuhkan gitu, yaitu adalah HPP, High Perform People, P-nya lupa. Ya, bahwa di HLO itu ya HPO itu hanya akan terjadi kalau orang-orangnya khususnya adalah orang-orang yang mau terus juga belajar. Jadi high performing people, ya. Orang-orang tersebut harus engage, harus punya engagement, harus punya passion, harus punya motivasi yang sangat tinggi. Maka menjadi menarik, nah, kalau kita perhatikan di Indonesia. Nah, ini adalah hasil observasi data lah mungkin yang saya peroleh pada saat kemarin menjadi juri, ya, salah satu juri di sebuah ajang awarding di sebuah media di Indonesia, diikuti oleh sejumlah perusahaan baik dari kalangan BUMN maupun non BUMN di Indonesia, ya, bahwa di Indonesia mana datanya mungkin yang berikutnya, ini mungkin yang lebih baik ini di ajang awarding tersebut diikuti oleh perusahaan BUMN sebanyak 18% dan 82% dari swasta dan multinasional dari berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, perbankan, keuangan non-perbankan, jasa dan retail, manufacturing, dan energi. Ya. Nah, dari mereka yang mengikuti ajang awarding ini, maka tergali ini informasi yang penting dan akhirnya melengkapi sebuah model tentang apa? Tentang ALO tadi itu. Nah, saya mohon maaf ini bolak-balik. Nah, inilah model ALO, ya. Jadi kan tadi ini katanya sama, ya, APO, ALO, HLO. Nah, untuk memiliki perusahaan yang atau organisasi yang perform, ya harus jadi organisasi pembelajar atau high learning organisasi tadi itu, ya. Nah, dia untuk itu syaratnya harus punya adaptive learning organization, ya, yang membuat organisasi tersebut akan agile. Ini modelnya yang kiri kan sama sebetulnya. Ini proses yang tidak pernah berhenti. Terus harus seperti ini, ya, HPO, HLO, ALO ini. Nah, bagaimana modelnya untuk menciptakan ALO? Nah, ini ada garis putus-putus, panah merah putus-putus. Ini garisnya menunjukkan ada modelnya yang di sebelah kanan. Ini saya pinjam dari salah satu referensi, ya, tapi banyak digunakan. Ternyata untuk menciptakan organisasi yang bisa terus belajar secara adaptif itu ada dua aspeknya, bidangnya atau dimensinya. Satu disebut dengan dimensi yang kanan, atas itu ke kanan, adalah dimensi yang membuat orang harus mau dan siap untuk terus berubah sesuai dengan tantangan zaman, sesuai dengan kebutuhan kebutuhan kompetensi, kebutuhan yang harus dimiliki menghadapi zaman yang berubah, willingness to change, ya. Dan ini implikasinya banyak ke aspek-aspek kepemimpinan khususnya sekarang itu terjadinya. Tapi nanti akan cascading, akan turun ke bawah juga. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua, aspek yang kedua yang harus ada di ALO tadi itu adalah bagaimana orang-orang yang ada di dalam itu memiliki aspek kolaborasi. Jadi dua, satu kemampuan untuk mampu terus bisa berubah, mengantisipasi perubahan, dan kemampuan untuk berkolaborasi. Logik tadi kan, karena memang tren ke depan itu ditandai oleh tadi adanya kolaborasi antar industri. Maka dengan menggunakan ini low high begitu, diperoleh kayak itu tuh kayak kue lapis gitu, ya, warna biru-biru itu menunjukkan tingkat maturity, sejauh mana sebuah perusahaan itu sudah memiliki ALO yang advance, yang paling baik, yang maksimal, ditandai dari garis warna merah ke bawah ini, yang ini. Nah, inilah arah strategis pengembangan ALO. Dia harus menuju sebuah titik yang disebut dengan bahwa tempat kita belajar, tempat kita mengembangkan kompetensi baru di perusahaan itu harus sifatnya ekosistem, learning and development ecosystem. Kemampuan untuk memiliki kapabilitas untuk membuat orang memiliki kemampuan untuk mau berubah dan juga mau berkolaborasi. Nah, LDE ini kemudian dikembangkan, ya, indikatornya oleh McKinsey, perusahaan dunia, ya, ini konsultan dunia, dengan 9 indikatornya yang disebut dengan
9 indikator dari Academies gitu, tulis Academies nih, framework. Ini yang mencirikan untuk mengukur sudah ada di mana sebuah perusahaan, sebuah negara, bahkan organisasi itu berada dalam menciptakan ALO, Adaptive Learning Organisasi, yang membuat dirinya akan tetap perform tadi itu. Nah, kita baca aja nih. Satu, kemampuan melakukan alignment. Alignment itu apa ya? Harmonisasi atau penyelarasan lah ya, dengan apa yang menjadi kebutuhan strategi bisnis. Harus ada keselarasan itu. Adanya co-ownership antara bisnis unit dengan SDM atau HR, pengelola SDM atau HR. Adanya assessment of capability gap dan estimated value, design learning journey, eksekusi, dan seterusnya, integrasi dari learning tadi itu dengan HR proses. Nah, ada pendekatan 70-20-10, 70 tadi itu, kurang lebih trilogi, pendekatan experiential, dan seterusnya, dan juga ada sistem menggunakan teknologi. Nah, dengan 9 ini, maka saya bisa mengukur ini. Yang ini kan peserta dari Indonesia ini, yang sebelah kiri itu, sektor keuangan, perbankan dan non perbankan, jasa retail, manufacturing itu ya kurang lebih 18% dari BUMN, 82% dari non BUMN itu apa namanya akhirnya saya bisa mengukur ada di mana kita. Rupanya ada di yang kayak awan ini nih. Ya kurang lebih ada tidak terlalu rendah tapi belum sampai maksimal. Ya di sini nih, somewhere di sini. Di sinilah kurang lebih perusahaan organisasi di Indonesia berada dalam hal kalau kita ingin mengukur sudah sejauh mana dia bisa menciptakan ALO, Adaptive Learning Organisasi. Nah, sebagai penutup barangkali inilah apa namanya ya, hal yang bisa di follow up gitu. Kalau kita ingin lebih meningkatkan lagi dari posisi yang awan ini, yang warna kuning ini, untuk bisa memaksimalkan menjadi ALO yang efektif di berbagai perusahaan di Indonesia ya. Ini saya pinjam juga dari Josh Bersin tadi itu, bahwa yang kue lapis tadi itu sebetulnya ini apa konkretnya. Jadi yang paling mendasar apabila formatnya, apa skemanya dari pengembangan human capital untuk masa depan itu masih sifatnya e-learning and blended ya. Nah, itu tahap pertama. Tapi kalau dia sudah bisa bergerak ke sifatnya adalah untuk menciptakan talent, dia sudah masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Dan jika ini sudah dilakukan secara learning-nya sifatnya digital, dia semakin meningkat lagi. Dan berikutnya adalah learning di proses-proses atau aktivitas-aktivitas yang tidak ditinggalkan sambil dia bekerja, menjadi sebuah hal yang bisa dilakukan secara simultan ya. Maka ini menjadi sebuah, menurut beliau itu maksudnya Josh Bersin itu, menjadi sebuah academic capability development di era digital yang harus dimiliki untuk mencapai ALO yang maksimal tadi itu. Nah, di situ ada ininya, keyword-keywordnya, mungkin juga harus kita pelajari bersama, apa sih maksudnya dengan misalnya ya e-learning secara filosofinya seperti apa itu. Dan juga bagaimana apa namanya, siapa yang harus mengikuti program ini, usersnya siapa, sistemnya apa yang harus dibangun, ini ada gitu, ada frameworknya. Nah, Indonesia dari hasil apa tadi wording yang saya ikuti tadi itu somewhere ada di sini, yang di kotak-kotak warna merah ini. Maka kita harus melangkah lebih advance lagi ke tahap berikutnya ya. Nah, ini global benchmark sudah ada di sini. Jadi kita harus lebih meningkatkan lagi upaya kita untuk memiliki adaptive learning organisasi. Nah, semua itu barangkali sebentar saya tutup dengan salah satu slide saja dulu, karena waktunya sudah mendekati akhir. Jadi, apa yang harus kita lakukan itu sebetulnya sekarang sering diistilahkan dengan mengembangkan kompetensi masa depan. Kalau di India mereka menyebutnya upskilling dan reskilling ya. Tetapi di Australia mereka menyebutnya sebagai sebuah pendekatan baru yang kalau selama ini kata-katanya forecasting, mereka menyebutnya backcasting. Nah, backcasting itu kurang lebih seperti ini. Strategic backcasting ya. Jadi kalaulah ini adalah hari ini today ya. Ini today itu ini lupa nulis saya. Ada nggak? Oh ya lupa. Harusnya yang itu today, hari ini Indonesia di hari ini perusahaan yang ada di Indonesia hari ini. Nah, untuk bisa memenangkan era digital ke depan,
khususnya mengembangkan future HR tadi itu, maka kita harus berpikir dari akhir, berawal dari akhir. Kelak kita akan ingin mencapai apa, ingin menciptakan apa, maka kita harus tetapkan. Alhamdulillah Pak Hasanuddin sering menyampaikan terus itu visi apa Indonesia Emas 2000 berapa 45 Ya. ya. Nah itu berawal dari akhir. Kita ingin membuat negara ini, nah pasti ada penjelasannya Indonesia Emas itu apa. Di tahun tersebut sebagai negara yang tadi kita sebut sebagai Indonesia Emas. Maka kita harus mulai berpikir dari sekarang. SDM seperti apa? Karena hari ini kan kita bicara SDM. Yang harus kita siapkan. Maka secara spesifik, SDM dengan kompetensi apa yang kelak jika Indonesia Emas itu ingin terwujud, orang-orang tersebut, SDM tersebut harus sudah ready, sudah siap. Maka harus diciptakan dari hari ini. Nah, kata-kata menciptakan mulai dari ini itu kurang lebih terjemahan bahasa Inggris dari strategic backcasting, ya, menciptakan, menyiapkan hari depan, menciptakan kompetensi SDM di hari depan yang ingin kita raih itu di hari ini. Nah, bagaimana warna merah itu? Dengan menggunakan sumber daya, dengan menggunakan resources yang kita miliki hari ini juga, gitu. Nah, inilah tantangan kepemimpinan. Seorang pemimpin itu memiliki kesempatan menciptakan masa depan, menyiapkan masa depan, bahkan bukan untuk dirinya, untuk generasi berikutnya, dengan melakukan program, dengan melakukan aktivitas ataupun inisiatif kalau bahasa manajemen di hari ini dengan menggunakan resource yang dia kelola dengan otoritasnya. Nah, itulah yang disebut dengan strategic backcasting. Maka kalau kita perhatikan berbagai program besar terkait dengan future SDM di berbagai negara maju khususnya, ini yang terjadi, strategic backcasting. Mereka membuat mapping, mana yang sudah mereka miliki hari ini, dan mana yang harus dikembangkan dan harus ditingkatkan. Ini menjadi program nasional. Barangkali ini harus masuk ke RJPP ya, ke Renstra, Rencana Strategis di negara juga kita. Sehingga kita punya semangat ya, bahwa apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya untuk kepentingan hari ini saja, tapi punya implikasi masa depannya. Dan ini secara sempurna sebetulnya sudah disampaikan ya berabad yang lalu dengan hadirnya turunnya Al-Qur'an sebagai mukjizat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsu ma qaddamat ligod. Itu kan ya orang beriman, hendaklah setiap dirimu masing-masing memikirkan apa yang engkau sudah siapkan untuk masa depanmu. Al-Godan itu masa depan kan begitu. Itu sebetulnya implementasinya salah satunya, ini mohon nanti dikoreksi kajiannya, adalah tadi menyiapkan apa hari depan yang kita capai. Konteksnya kan bisa dua itu, hari akhirat kita dan masa depan selama kita di dunia ini. Karena pada dasarnya inilah tugas kita bersama yang harus kita pikirkan. Kita diberikan usia, diberikan ilmu, kesehatan, itu adalah sumber daya yang kita miliki hari ini juga, yang harus kita maksimalkan agar kita bisa mencapai, melahirkan karya-karya besar, bisa kita bawa pulang ya, walaupun kita tidak menyaksikan kalau misalnya Indonesia Emas karena sudah dipanggil pulang, maksudnya sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita sudah membawa bekal yang cukup. Ya, paling tidak untuk kita sampaikan, ya Allah, kami sudah berusaha melakukan hal yang terbaik dari sumber daya, dari kesempatan yang sudah kau berikan, berupa sehat, berupa umur, berupa pengetahuan, berupa ilmu, kekayaan, dan sebagainya, untuk menciptakan generasi yang lebih baik di masa yang akan. Amin. Demikian Pak Hasan yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Saya pikir waktunya habis, jadi begitu saja. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hasanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Pri. Kang Pri, ini menjadi sangat menarik sekali dan saya membaca bagaimana komentar-komentar yang telah dihadirkan di dalam forum ini.
namun agar kita lebih leluasa mengatur ya pertemuan ini, Kang Pri saya dengar ada pertemuan jam 9, sehingga apabila ternyata nanti melebihi, namun jauh sebelum jam 9 kita boleh diberikan kelonggaran Kang Pri ya, karena ada beberapa pertanyaan yang kalau saya perhatikan cukup panjang nih waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban ataupun komentar dari pertanyaan yang sudah masuk dalam forum ini. Boleh ya Kang Pri ya? Kalau lebih lewat dari jam 8 boleh ya? Siap, boleh. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa sekali pada hari ini kita mendapatkan uraian dari Kang Pri, dan selalu kalau saya perhatikan bahwa bagaimana dari uraian-uraian beliau menggambarkan bahwa bagaimana tantangan kita di masa depan, dan kita menjadi bergairah katanya karena ketika kita mengukur atas apa yang kita dapati sekarang ini dengan apa yang digambarkan oleh beliau, ternyata banyak sekali bekal-bekal yang kita perlukan ya, semangat-semangat yang perlu kita tambah lagi di dalam kita menjangkau atas apa yang beliau sampaikan ini. Nah, sebelum kita beranjak kepada pertanyaan, dan saya ingin mengundang nanti beberapa peserta yang telah menyampaikan chattingnya di kolom ini, saya jadi teringat Kang Pri ketika tadi Kang Pri berbicara mengawali dengan ayat-ayat yang terdapat dalam surah Toha. Nah, di dalam surah Toha itu kan ada dialog ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Allah menanyakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah yang berada di tangan kananmu itu?" Allah melihat, sudah tahu itu, tapi Allah ingin jawaban dari Nabi Musa. Maka Nabi Musa menjawab, "Qala hiya as-saya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra." Nabi Musa menjawab bahwa ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambing-kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Nah, sehingga di satu sisi kita mendapati bahwa jawaban Nabi Musa adalah sesuatu yang bersifat fisikal gitu kan ya. Namun ada ekornya juga bahwa masih ada lagi manfaat yang lain. Nah, tetapi ada satu hal yang boleh jadi mungkin korelatif dengan disruption yang disampaikan oleh Kang Pri tadi itu, bahwa ketika Allah memberitakan Nabi Musa itu untuk melemparkan tongkatnya. Nah, sebagaimana kita ketahui tongkatnya berubah menjadi ular. Kemudian ular itu pun bisa memakan ular-ular sihir yang lainnya. Kemudian ketika dipukulkan juga tongkat itu keluar 12 mata air. Ketika dipukulkan ke laut, terbelahlah lautan itu, gitu kan ya. Nah, hal ini kan adalah sesuatu yang tidak masuk di dalam jangkauan logika orang-orang pada masa itu, gitu kan. Nah, maka begitu juga dengan disruption yang kita dapati sekarang ini, bahwa kita tidak membayangkan bahwa dunia sekarang ini berkembang seperti sekarang ini. Tidak menyangka kita bahwa semuanya itu berubah mendadak sontak dan sangat berbeda dengan apa yang kita dapati dahulu. Nah, termasuk juga Kang Pri dari apa yang kita dengarkan dari mahasiswa kita, ternyata ketika akan diberlakukan kembali perkuliahan tatap muka sekarang ini, ternyata sebagian dari mereka meminta agar tetap diberlakukan saja kuliah online itu, gitu kan ya. Jadi ini kan sesuatu hal yang menarik dan tentunya menjadikan tantangan bagi kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bagaimana kita menyikapi agar kita lebih paham lagi atas apa yang dikemukakan oleh Bapak Dr. Priantoro ini. Kami ingin sekali mengundang Bapak Arief Kusuma. Kami persilakan Pak Arief Kusuma untuk dapat menyampaikan komentarnya untuk menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Kepada Pak Arief Kusuma kami persilakan. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih Pak Pri, luar biasa ulasan dan review dari perspektif digitalisasi dan tentunya cyber attack dan juga transformation journey ya, termasuk juga dari sisi human capital or SDM. Nah, kalau kita lihat bahwa pandemi ini kan sudah berlangsung memasuki tahun ketiga. Nah, tentunya dengan adanya pandemi ini, digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan, ya. Jadi kita semua agree dengan statement itu. Tetapi di sisi yang lain, cyber attack juga meningkat. Menurut kajian lokal yang saya dapati 3-4 bulan yang lalu itu 4-6 kali. Nah, kalau kita lihat dari buku Digital Banking by Chris Skinner, bahwa yang Pak Pri sampaikan tadi, digital transformation itu dimulai dari top down ya, jadi dimulai dari CEO level. Nah, kalau kita lihat yang saya alami roundtable itu di bulan Maret atau April, di sisi perbankan itu saya bicara dengan 6 CEO, itu kelihatannya awareness terhadap phishing maupun sosialisasi social engineering itu menurut saya masih agak low ya. Nah, kalau menurut pengalaman Pak Pri itu dari sisi SDM nih ya, bagaimana sih awareness
sosialisasi phishing atau social engineering ini dari sisi CEO, karena saya lihat tadi Pak Pri juga bagian dari transformation journey di salah satu perusahaan telco terbesar di Indonesia. Mohon pencerahannya, terima kasih. Luar biasa Pak Arief Kusuma, pertanyaannya sangat relevan, kontekstual, dan sangat dalam sebetulnya itu apa pemikiran yang harus kita miliki untuk menjawabnya. Jadi ya, bahwa kalau kita bicara transformasi digital, saya akhirnya berani menyebut bahwa ini adalah manajemen perubahan yang cukup radikal, cukup dalam. Karena menyangkut banyak sekali aspek kehidupan sebuah organisasi ya gitu. Nah, pada saat kata-katanya manajemen perubahan adalah kata-kata yang setiap orang pasti akan, kalau ditanya setuju, tapi bahwa kita akhirnya langsung mengikutinya untuk berubah menjadi tidak mudah ya, karena mungkin saya menghindari kata-kata comfort zone, mungkin lebih baiknya lebih softnya familiarity zone lah. Layaknya kalau kita biasa pakai jam tangan di sebelah kiri dipindah ke kanan kan kadang malah nggak betah ya, setelah wudhu nanti dibalikin lagi ke kiri ya, tapi bisa sebetulnya kalau dibiasakan. Maka, kata-kata untuk bisa membiasakan itu harus ada push, harus ada dorongan kuat. Maka itulah yang saya sebut tadi. Kalau kita bicara efektivitas, memang akan lebih efektif kalau datangnya dari top management. Itu setuju sekali Pak Arief gitu. Nah, terkait dengan social engineering, terkait dengan bagaimana ini bisa menjadi sebuah adopsi meluas, barangkali seperti itu lebih sederhananya. Yes, ada sedikit pengalaman waktu saya bertugas di kementerian ya, waktu itu di Kementerian Pariwisata, di mana ada sebuah program besar terkait transformasi digital industri pariwisata yang disebut dengan WIDT waktu itu, Wonderful Indonesia Digital Transformation 4.0. Nah, menarik adanya bahwa itu bangunannya seperti rumah. Saya sedang cari slide-nya itu karena waktu itu sempat saya presentasikan juga ya, di mana sebelum kita masuk ke langkah-langkah yang sifatnya inisiatif strategis di bidang teknologi itu sendiri, ternyata ada sebuah prerequisite ya, yang harus ada, yang harus dipenuhi. Nah, tadinya saya ingin menjadikan contoh hal yang dikembangkan di Kementerian Pariwisata tersebut sebagai sebuah referensi saja untuk memperlihatkan bahwa dibutuhkan pembangunan atau pengembangan yang kalau saya menyebutnya adalah literasi. Ini ketemu ini. Jadi izin barangkali saya men-share waktu pas nah ini adalah hasil Rakornas keberapa waktu itu di Kementerian Pariwisata, kan selalu ada Rakornas ya Pak ya. Jadi ini adalah from strategic team to key initiative lah, kurang lebih. Ini sudah dipresentasikan oleh Pak Menterinya langsung kepada yang hadir juga beberapa gubernur di Indonesia, termasuk juga dari kalangan profesional ya, memimpin perusahaan atau corporate di industri. Inilah program WIDT ya, yang mungkin bisa jadi referensi untuk kalau kita berbicara social engineering, kalau kita berbicara tentang bagaimana ini bisa menjadi sebuah hal yang bergulir gitu. Jadi cara ini kayak rumah begitu. Jadi atasnya judulnya, tema besarnya, yang nggak tahu sekarang Pak Menteri Sandiaga sedang melakukan di tahap mananya, tapi saya meyakini ini dilakukan walaupun tidak sepenuhnya persis seperti framework ini, cuman logiknya itu masih terlihat mengikuti pola ini begitu. Disebut dengan WIDT namanya, Wonderful Indonesia Digital, asalnya tourism menjadi transformation ya 4.0. Transforming tourism HR memang konteksnya. Itu menjadi menarik. Memang dimulai dari HR dulu. Karena kita belajar industri ini yang kita tahu di dalamnya ada pelaku-pelakunya, ternyata hanya akan bisa efektif kalau orang-orangnya memiliki kesiapan ya untuk memenangkan global kompetisi. Nah, di sini ada 3 bar gitu, 3 baris gitu, kayak box gitu ya, yang ke kanan bacanya. Nah, itu mengurut dari atas ke bawah. Sebelum betul-betul sampai kepada inisiatif inti yang ini yang besar ini ya, untuk menciptakan destinasi wisata misalnya berbasis digital gitu, dan di backup atau di support dengan teknologi 4.0 enabler termasuk AI, IoT, Internet of Things ya,
voice teknologi, otomasi, dan blockchain. Inilah teknologi-teknologi yang paling berpengaruh di industri pariwisata sebagai contoh saja ya. Ternyata dibutuhkan satu imperatif strategis, atau saya menyebutnya apa tadi yang harus dilakukan itu namanya ya strategi imperatif, prerequisite tadi itu, prerequisite. Kita sebut strategic imperatif. Nah ini adalah harus adanya pembangunan literasi digital untuk masyarakat di tempat ini. Nah ini, rasanya ini mungkin jawabannya. Dan ini kerja besar bersama. Ya, saya sempat waktu itu diamanahi juga menjadi dewan pembina di salah satu sekolah pariwisata STP ya, sekolah pariwisata di Kemenpar. Nah ini yang dilakukan di kurikulum. Nah kita untuk bisa membuat literasi digital ini, kita belum punya standarisasi kompetensi digital secara nasional. Saya udah cek belum ada sepenuhnya untuk berbagai industri, termasuk di perbankan Pak. Kemudian kita belum punya 3C, kurikulum, Center of Excellence itu ALO tadi itu, dan sertifikasi 4.0. Kemudian kita juga belum sepenuhnya tajam memiliki program pengembangan digital talent untuk industri ini ya, terkait dengan termasuk mendirikan semacam akademi tadi itu. Dan untuk literasi tersebut skopnya adalah kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ya di pariwisata paling tidak 2 itu, masyarakat secara luas, tetapi ternyata kalau kita perhatikan kontribusi dari SMI, UMKM di bidang pariwisata itu sangat tinggi. Maka literasi tersebut, ini hasil diskusi juga dari rapor tersebut, bisa dimulai dari 2 segmen ini, dari sektor UMKM dan di skop masyarakat yang lebih lebih kecil begitu, sehingga bisa meluas dengan cepat. Nah kurang lebih itu mungkin tanggapan yang bisa saya sampaikan. Setuju jadi bahwa kita harus membangun dulu literasi secara sistematis untuk bisa melangkah ke inisiatif strategis transformasi digital yang sesungguhnya. Mungkin itu dari saya, Pak. Pak Pri, ini strategic framework ini dibangun in-house atau oleh third party consultant, Pak? Ini in-house. Karena kalau di kementerian kan Pak, anggaran untuk konsultannya nggak terlalu besar. Jadi teman-teman dari Kadispar kumpul, dari Dispar di Indonesia, para gubernur, terus teman-teman deputi di kementerian juga menuangkan pemikirannya, akhirnya kami ramu seperti inilah kurang lebih. Begitu Pak. Terima kasih. Iya Pak. Wah, saya sudah ada kode untuk ada koordinasi, Pak Hasan. Mungkin bolehkah satu pertanyaan lagi karena ada persiapan. Baik. Saya kira berikut ini kami akan menyampaikan apa yang dikemukakan oleh Bapak Ahmad Syarif. Beliau menyampaikan gambaran mengenai bagaimana situasi dan kondisi lapangan pekerjaan saat ini di tengah semakin bertumbuhnya jumlah kebutuhan tenaga kerja, sementara di sisi lain semakin terbatas juga lapangan kerja yang ada. Nah, sehingga beliau ingin menyampaikan bagaimana menyikapi situasi dan kondisi sekarang ini, apalagi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sudah terambil alih ya dengan pemanfaatan teknologi ini. Nah, itu yang dikemukakan oleh beliau. Mungkin dari Pak Syarif, saya lihat sudah hadir juga di sini. Ada yang mau ditambahkan, Pak Syarif? Ini silakan. Dan mungkin Pak Priantono, beliau ini Pak Ahmad Syarif, beliau ini adalah mertuanya dari Kang Emil. Dan beliau seorang ahli planologi, dan mungkin Pak Syarif silakan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Terima kasih atas paparannya yang luar biasa. Mungkin pertanyaan saya itu bertitik tolak dari satu tatanan yang rada global begitu. Tidak di dalam konteks satu strukturally perusahaan begitu. Tadi Pak Arif juga menyampaikan nampaknya tatarannya itu lebih kepada top down gitu untuk kegiatan-kegiatan di bidang bisnis, usaha dan sebagainya. Tapi saya melihat dari sisi global saja. Dari angkatan kerja kita itu kan luar biasa menaiknya, meningkat luar biasa, lebih tinggi daripada lapangan kerja yang tersedia begitu. Jadi tenaga kerja itu berlebih luar biasa cepatnya pertumbuhannya, sementara lapangan kerja kita itu terbatas. Bahkan sekarang lapangannya itu makin modern, makin dipengaruhi oleh teknologi
tadi Pak Wito saya kira sudah jelas menjelaskan bagaimana prosesnya di dalam proses transformasi digital. Jadi pasti akan lebih mengurangi lagi kesempatan kerja yang luar biasa banyaknya itu di lapangan kerja formal begitu. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran saya, bagaimana mensikapi atau mencari solusi di dalam kelebihan tenaga kerja yang luar biasa pertumbuhannya sangat cepat dibandingkan dengan keterbatasan lapangan kerja yang sifatnya modern, industri modern, perusahaan-perusahaan yang modern, dan sebagainya. Saya kira itu menjadi kekhawatiran kita, terutama pada saat kita melihat keadaan di daerah-daerah begitu. Ini secara global saja Pak Priantono. Itu pandangan saya, perlu ada perhatian khusus pada sektor-sektor yang mungkin informal. Ini yang menjadi kekhawatiran saya. Terima kasih, saya kira demikian saja dari saya. Terima kasih Pak Priantono. Terima kasih Pak Syarif atas pertanyaan yang disampaikan. Dan saya pikir Kang Pri agar lebih efektif, efisien, kita langsung saya meminta Prof. Saryadi juga menyampaikan komentarnya sehingga nanti selamat ulang tahun Prof. Kemarin mohon maaf tidak bisa hadir. Selamat berjumpa kembali Pak Pri. Senang bisa ketemu lagi Bapak. Semakin banyak belajar dari Pak Pri nih. Sami-sami Pak. Ini, Pak Helmi kan dia YouTuber sekarang ya. Kalau tokoh itu dia bilang isinya daging semua. Jadi hari ini Amin. Amin. Kita saya kira sepakat bahwa apa yang disampaikan Pak Pri ini sangat penting ya, mengantisipasi masa depan yang luar biasa. Dan karena waktu saja ya, saya juga nggak ingin berpanjang lebar nanti mengganggu waktu Pak Pri. Saya habis ini juga mau ada rapat di kampus membahas mengenai penerapan ini e-learning yang bagaimana supaya lebih bagus. Wah. Hybridnya supaya lebih bagus. Ini lagi akan dibahas hari ini. Ya. Mempersiapkan nanti tatap muka sebagian. Tadi Pak Sandri sampaikan bahwa tatap muka ini ternyata banyak mahasiswa yang ingin tetap ada e-learningnya. Jadi baik-baiknya ya. Tetapi yang apa yang disampaikan Pak Pri tadi, saya melihat begini, anak-anak muda sekarang ya, mantu saya sekarang di Traveloka Academy, dia pimpinan di sana. Itu Gojek, apakah Tokopedia sekarang jadi gabung ya dengan Traveloka, Bukalapak dan sebagainya ini. Mereka tuh benar-benar membentuk satu tim yang Pak Pri sampaikan tadi, high performance people. Ya, jadi orang-orang hebat-hebat dari mana-mana itu direkrut di sana dengan gaji yang memang ya sangat memadai betul ya, sehingga mereka konsentrasi sepenuhnya itu membangun institusinya dengan ilmu yang dia punya dengan sebaik-baiknya. Jadi ini gejala ini apa yang disampaikan Pak Pri itu benar-benar sudah diterapkan di berbagai tempat dengan sangat serius benar gitu ya. Dan saya melihat ini anak-anak muda sekarang itu bekerjanya tanpa mengenal waktu, ya. Kadang-kadang sampai malam, pagi-pagi sudah meeting pakai online dan seterusnya begitu itu kerjaan anak. Ya kalau tua sekarang tuturi handayani aja. Jadi saya kira Pak Pri waktu ya, saya tidak ingin berpanjang lebar. Pokoknya saya ingin mencanangkan Pak Pri nanti di Dies Natalis Universitas Dian Nusantara sebagai pemberi orasi ilmiah. Seperti waktu itu kan, pernah kan? Tanggal 28 September Pak, nanti di iya. manfaatnya saling Pak, memberi manfaat bagi teman-teman sekarang yang masih bergabung 232 orang, memberi manfaat bagi Universitas Dian Nusantara, mengajarkan kepada anak didik kita untuk mengantisipasi masa depan lebih dini. Itu Mas Pri saya kira. Terima kasih banyak Pak Janudin mengundang Mas Pri dan luar biasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Freddy atas pertanyaannya. Jadi memang dari apa yang disampaikan oleh Pak Syarif, saya membaca juga nih
Kang Pri bahwa bahwa Indonesia itu mengalami defisit digital talent ini sebanyak 600.000 orang per tahunnya. Betul. Nah, sehingga kalau kita melihat dari sisi ini saja merupakan peluang baru juga tentunya. Nah, oke, silakan Kang Pri menyampaikan komentar dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Syarif maupun oleh Bapak Profesor Hadi, dan juga tentunya bahwa muncul peluang-peluang yang boleh jadi selama ini tidak pernah kita bayangkan ada peluang-peluang pekerjaan yang seperti ini. Silakan Kang Pri. Baik Pak Hasan, terima kasih untuk pertanyaannya dan salam kenal, salam hormat, takzim Pak Syarif. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah bisa berkenal dengan Bapak, senang sekali. Pak Saryadi, pernah ya saya waktu itu di acara juga ya Pak, itu acara apa waktu Ya. Insya Allah ya bisa kita ulangi ya Pak, bisa bersilaturahmi, syukur-syukur sudah bisa fisik ya Pak, sehingga bisa ngobrol banyak hal lah di situ. Nah, baik, mungkin saya langsung coba tanggapi saja keduanya, karena terkait mungkin Pak. Jadi, saya dan teman-teman dulu punya kelompok di Kementerian ya Pariwisata yang aktif untuk mengikuti diskusi seperti ini. Dan menariknya ternyata diskusi seperti kita pada pagi hari ini itu sudah diangkat ke tingkatan global ya, tingkatan internasional. Salah satunya di WEF ya, World Economy Forum. Itu ada apa mereka working group, apa mereka istilahnya itu terkait dengan ini. Bagaimana penyiapan human capital atau SDM dikaitkan dengan apa yang terjadi secara global, betul Pak Syarif. Jadi ini konteksnya adalah global. Nah, kalau di kementerian kan kita bicaranya untuk Indonesia, untuk banyak orang. Nah, kalau kita bicara apa yang didiskusikan di WEF itu, ada sebuah pemaparan yang disampaikan oleh, saya lupa ketuanya atau wakil ketuanya, tapi saya punya slide-nya Pak, yang menunjukkan keterkaitan yang begitu erat dengan upaya kita untuk harus secara serius menyikapi pengembangan kesiapan SDM kita menyongsong era digital ini secara kompetensinya, karena ada kaitan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan dan peluang kerja tadi itu. Yang sekarang jadi kekhawatiran kan, wah gini digantikan oleh teknologi, orangnya kemana, seperti itu. Maka terjadilah sebuah diskusi yang membuat sebuah tahapan berpikir yang cukup flowing, cukup mengalir, bahwa kesempatan kerja itu harus diciptakan di era baru ini, ya, dengan memanfaatkan teknologi terbarukan atau digital tadi itu, yang ujungnya bisa memberikan peluang-peluang yang harapannya lebih banyak dari era sebelumnya. Nah, untuk bisa mendapatkan dan menciptakan peluang-peluang tadi tersebut, kita harus memahami bahwa ada sebuah logika seperti ini, Pak. Ini sebagai contoh saja. Ya, secara ekonomi makro ini, saya ambil saja di industri yang saya kenal, karena saya kan sebelumnya sempat bertugas di industri ini, di pariwisata, travel and tourism. Ini dari World Economic Forum, ya, sudah muncul mudah-mudahan ya Pak, ini slide-nya. Nah, jadi ini betul, ini adalah salah satu hasil atau rekomendasi yang dikeluarkan dari working group di World Economic Forum tersebut di sebuah reportnya ya, itu tahun 2017 dan terus diperbaharui. Di mana ada 4 findings ya, penting dari diskusi yang terjadi di World Economic Forum. Mungkin Indonesia diwakili oleh teman-teman di Kementerian Keuangan kali ya, karena ini melibatkan hampir banyak negara, termasuk Indonesia. Bahwa ada hubungan erat, sangat erat bahkan di sini, atas kemampuan sebuah negara itu bisa untuk menciptakan peluang bekerja ya di era digital, yang tergambar di grafik sebelah kanan ya. Nah, sebelah kanan ini ke atasnya adalah average spending diukur dalam $1,000 gitu. Nah, ini kan pariwisata per kunjungan lah, per international turis gitu Pak ya. Jadi berapa spending ya, yang dibelanjakan di sebuah negara atas sebuah kunjungan untuk seorang wisatawan ya, international tourist ya. Dikaitkan, dikorelasikan dengan yang kanan itu adalah ICT readiness. Kalau saya sering mungkin kata lain dari digital competence readiness atau digital mastery tadi itu ya. Ada skornya 1 sampai 6. Nah, kita perhatikan di sini buahnya adalah bahwa kesiapan readiness itu
banyak ininya aspeknya, teknologi itu sendiri, platform, termasuk SDM, yaitu ada skornya. Nah, kata-katanya di atas itu. ICT readiness, mohon maaf, correlates, berhubungan erat dan langsung itu terhadap the amount of money, of value that tourism can generate. Maka dipahami dengan sangat baik. Bagi kita lihat Pak nih, negara-negara yang sudah menyiapkan negaranya itu memiliki ICT readiness pilar score yang baik di sini, nah itu makin ke atas itu semakin tinggi dia bisa menikmati pertumbuhan di sektor ini, diukur dengan spending per international turisnya. Maka pada saat dia bisa memperoleh spending yang lebih besar, ya menjadi produktivitas industri ya gitu, dan kunjungan itu bisa diperoleh lebih banyak lagi dari wisatawan yang hadir, maka makin tinggilah economic value gitu yang bisa dibangun, yang bisa diperoleh. Nah, ada sebuah model berikut, saya tidak bisa menemukannya, itu kemarin saya gunakan di Bank Indonesia, waktu saya ngajari Bank Indonesia, yang menunjukkan apa yang kalau bergulir itu namanya, lupa saya, dari seorang petunjuk wisata nanti akan punya bergulir menjadi kebutuhan untuk punya menggunakan transportasi, modelnya ada itu lupa, bahwa akan banyak orang yang bisa menikmati di dalamnya, begitu Pak. Maka potensi ekonomi itu akan bergulir dan menetes, bahasa Indonesia menetes kali ya, sampai ke segmen yang paling bawah, dan kata apa namanya? Trickling down effect barangkali. Semacam itu Pak. Cuman di web itu ada namanya, saya lagi mengingat-ingatnya itu. Jadi sampai ke bawah begitu. Maka inilah yang mungkin menjadi pemahaman sekarang ini, paling tidak di ongoing discussion di World Economic Forum itu, bahwa untuk menciptakan peluang pekerjaan agar orang tetap bisa produktif dan mendapat kesempatan bekerja itu di era digital yang walaupun tadi berubah ya Pak, itu adalah ciptakanlah economic value itu melalui kesiapan ini, ICT readiness ataupun digital readiness tersebut itu. ICT readiness hanya bisa disiapkan melalui transformasi digital. Makanya saya juga tidak terlalu kaget waktu itu kepala negara kita nih, Pak Presiden, tahun berapa ya, 2021 saya copy paste, saya copy itunya apa beritanya itu, melakukan semacam pencanangan ulang ya tentang transformasi digital secara nasional itu agar lebih sistematis lagi untuk bisa meningkatkan kemampuan Indonesia memiliki pilar readiness digital atau ICT ini dengan lebih baik, sehingga bisa memiliki peluang yang lebih baik untuk menciptakan economic value tadi itu dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang pada saatnya bisa menetes untuk kepada segmen yang paling bawah bahkan meluas untuk menciptakan peluang-peluang bekerja. Nah, dan itu harus disambut gitu. Jadi peluang bisa terjadi cepat dengan adanya ini transformasi digital. Tapi orang yang bisa memanfaatkannya belum siap begitu. Misalnya di destinasi wisata belum siap dia bahkan untuk memposting materi promosi dia di sebuah destinasi yang dia kelola tidak bisa. Wah, bagaimana bisa terjadi peluang itu bagi dia? Maka kedua-duanya. Nah, tapi kembali kalau harus dipilih, saya sih termasuk yang berada di pihak yang harus dipilih mana dulu gitu ya, people atau aspek yang tidak terkait dengan people. Saya memilih orangnya dulu, karena orang yang mengerti itu akan dengan sendirinya mampu mentranslate, mentransformasikan peluang-peluang tersebut menjadi sebuah upaya nyata untuk meningkatkan penghasilan dia, begitu kurang lebih seperti itu. Nah, barangkali itu sementara yang bisa saya respon, Pak Prof. Syarif, Pak Suharyadi gitu terhadap apa yang tadi disampaikan. Jadi kalau bicara global, inilah diskusi-diskusi yang terjadi Pak, salah satunya di World Economic Forum, dan ini menjadi sebuah inisiatif global. Barangkali itu, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pri. Bolehkah saya harus pamit ini Pak? Terima kasih Kang Pri atas kehadirannya pada forum hari ini, dan perlu kami sampaikan Kang Pri, mudah-mudahan atas apa yang disampaikan pada hari ini dapat juga kita laksanakan, paling tidak kita memulai dari diri kita di wadah NBO ini sendiri. Dan perlu kami informasikan juga Kang Pri bahwa menyikapi bahwa begitu banyaknya perkembangan dalam masyarakat, sementara potensi yang dimiliki juga oleh para peserta NBO ini
bahwa kita telah membentuk juga Kang Pri, ada tim kecil. Tim kecil ini diharapkan mereka membuat sesuatu dan pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada seluruh NBO ini. Amin. Di antaranya adalah bagaimana para ilmuwan berkumpul di sini sekarang ini Kang Pri dalam tim kecil melakukan kajian-kajian. Nah, sehingga mudahan melalui kajian dalam tim kecil ini nanti bisa dikontribusikan di dalam tim besar. Nah, sehingga sudah terbentuk kelompok itu, dan kemudian telah terbentuk pula kelompok keduanya adalah bagaimana pemerhati pengelolaan sampah kebersihan di negeri kita ini. Maka para pakar dan pemerhati hal ini telah terbentuk pula dalam kelompok kecil sekarang ini, Kang Pri. Nah, sehingga boleh jadi satu ketika kita akan ada kelompok SDM yang dimotori oleh Kang Pri, sehingga bagaimana kita memberdayakan talenta yang ada di dalam grup NBO ini untuk melakukan sebuah kajian dan kemudian total action yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi bangsa dan negara. Nah, demikian Kang Pri, semoga sehat walafiat selalu, semoga berkah ilmunya, dan semoga sukses dalam ridha Allah. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, terima kasih. Amin, ya, Pak Hasan, Bapak Ibu semua. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga tanggal 23 September insya Allah beliau bisa hadir kembali Pak Ibu sekalian dalam acara Dies Natalis yang dilaksanakan oleh Universitas Dian Nusantara, dan tentunya semoga Bapak dan Ibu juga bisa berkenan nanti join di dalam acara tersebut. Nah, baiklah Prof. Suryadi, kemudian Bapak Ahmad Syarif, kemudian Mas Rifi, serta Bapak dan Ibu semuanya, para peserta ngaji bareng online pada hari ini, demikian yang dapat kami hantarkan di dalam upaya memberikan manfaat bagi kita semuanya dalam forum ngaji bareng dan beranda pada hari ini. Semoga segala kebaikan yang terdapat di dalamnya menjadi keberkahan pula bagi kita semuanya, dan mohon maaf lahir dan batin apabila terdapat kekurangan di dalam menyelenggarakan acara ini. Maka kita akhiri pertemuan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Taslim. Oke, kepada Ustadz Taslim kami silakan Pak Taslim untuk menutup pertemuan ini dengan doa. Dari saya cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, ada Prof. Suryadi, semoga tetap semuanya sehat. Prof pun juga hadir. Wah, alhamdulillah. Semuanya jamaah NBO tambah sehat jasmani dan rohaninya. Dan marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita tetap dituntun, dibimbing menuju jalan yang diridhoinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafiuka fil mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Karim wa adim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ihsan. Ya Allah, ya Fattahu ya Alim, Engkau lah yang mampu membukakan hati dan pikiran kami ya Rabb. Engkau berikan ilmu, Engkau berikan hidayah. Ya Allah ya Rabb kami, kokohkan keimanan kami, mantapkan keyakinan kami. Jangan Engkau kurangi sedikit pun nikmat iman yang ada di dalam hati kami ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Begitu pula ya Allah untuk anak cucu kami ya Allah. Jadikan mereka semuanya anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada keluarga, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada nusa dan bangsa karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan dan semuanya. Terima kasih Ustaz Ahmad Syarif semuanya. Mohon maaf jamaah NBO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ada juga Prof. Gunawan semua di Ningrat. Sehat selalu Pak Gun.
Gabung. Pak Rudi Raja, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf lahir batin, insya Allah kita akan jumpa kembali esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.